Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Aisyah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Palangkaraya, Prodi Pendidikan Kimia. Saya guru SMA IT Thorik bin Ziyad Bekasi. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 11 materi larutan asam basa pada hari Senin 12 Juni 2023. Berikut adalah video praktek yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Thorik bin Ziyad hebat. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya untuk memulai pelajaran hari ini. Silakan Kak Raisa dipimpin doanya. Attention please. Ready. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Reading to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan aksen terlebih dahulu ya. Alisa ada? Ya, Alifa Deswanti, Anggia, Atika, Audia, Hazaina, Azza, Devi, Deva hadir? Lagi izin ya? Oke. Zikra hadir, Hanum hadir. Materi yang kita belajar hari ini yaitu ada judulnya di sini ya Kak ya. Judulnya tentang apa? Asam basa. Pertanyaannya di sini, masih ingat ya kalian tentang materi yang stoikiometri tentang larutan? Ya. Oke, siapa yang bisa? Ya. Oke, Azza, apa Azza? Larutan itu campuran antara zat yang dilarutkan Ya. dan zat yang melarutkan. Ya. Contohnya kayak garam. Garam. Terus? Garamnya itu sebagai zat yang dilarutkan, Ya. terus airnya itu sebagai zat yang melarutkan. Ya, oke. Ya, tepuk tangan dulu sebelumnya. Anda kita ternyata ingat ya materi bab tentang stoikiometri. Oke, coba di sini sebutkan dari larutan tersebut yang ada, ya, yang larutan yang lain yang ada di alam sekitar kita, yang di sekitar kita. Apalagi selain air, garam, larutan garam, apalagi? Asam cuka. Ya, larutan asam cuka. Terus apa lagi? Sabun. Air, sabun. Terus apa lagi? Air lemon. Air, lemon. Terus apa lagi? Air teh. Ya, masih banyak ya. Ternyata di sekitar kita ini banyak larutan yang kita pakai setiap hari. Maka di sini kalian perhatikan. Nah, perhatikan gambar berikut. Ya. Kira-kira ini kan ada sekitar kita semua ya? Oke. Menurut kamu dari keempat gambar ini ya apa sih sifat-sifat dari masing-masing gambar? Oke, gambar pertama apa? Kira-kira sifatnya apa? Asam. Ya, asam. Yang kedua apa itu? Air. Air? Sabun. Air sabun itu apa sih? Sabun kalau kita pakai apa itu? Licin. Selain licin apa? Biasanya membuat apa? Mata perih. Rasanya gimana kalau diminum? Air. Itu yang ada di sekitar kita, ya Kak ya? Ternyata di sekitar kita itu tadi selain larutan, dia juga memiliki sifat yang berbeda-beda. Ibu akan membahas apa yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama di situ
kita akan belajar ya melalui nanti Ibu minta diskusi kelompok kembali bagaimana ya peserta didik dapat menganalisis ya data hasil percobaan secara lab virtual ya. Di sini nanti akan diberikan LKPD juga, maka di poin 5 dengan LKPD yang diberikan per kelompok hasil simulasi virtual ya kalian dapat menentukan larutan yang Ibu beri ini kasih larutan apa aja. Kalian nanti mengelompokkan mana yang asam, mana yang basa, dan mana yang enggak garam. Selain hubungan asam basa yang tadi, coba kita lihat. Ya Kak ya, hubungan asam di sini ada gambar apa yang pertama? Iya, ada cuka, ada jeruk, ada apa tuh? Lebah. Lebah juga mengandung asam ya, asam formal. Itu yel IP class. Ingat? Ya, itu yang Ibu bilang ya. IP class. Coba religious, smart, and confident. Perhatikan di sini. Ada sebuah gambar. Ya. Gambarnya macam-macam. Ada gambar yang di botol, larutan, ada gambar bahan-bahan alami. Ya. Kira-kira di sini ya, menurut kalian kalau dari hasil gambar ini apa sih yang terlihat? Ya, sini. Maka di sini dari gambar ini kita dapat merumuskan masalah. Kira-kira gambar apa yang ada di sini? Lalu kita rumuskan masalah dari rentan pH 1 sampai pH keberapa itu Kak? 14. Ternyata bahannya beda-beda kan? Ada lemon di 2, ada tomat di nomor 4, ada pisang di nomor 5. Ya, coba Ibu minta siapa yang bisa merumuskan masalah di sini? Ya, oke, coba ya, lihat, panggil menurut kamu rumusan masalah di sini. Mengapa ada terjadi perubahan warna? Ya, mengapa terjadi perubahan warna? Terus? Yang kedua, sifat senyawa yang terjadi. Oke, ya. Kenapa kok bisa ada perubahan warna yang berbeda-beda ya dari gambar ini? Kenapa perubahannya warna seperti ini? Ya, oke. Bentar buat Anggia sebelumnya. Ya, lanjut. Siapa lagi ya bisa untuk merumuskan masalah? Ya, Debbie. Oke, Debbie apa Debbie? Kenapa setiap senyawa memiliki perubahan warna yang berbeda-beda? Ya, kenapa setiap senyawa memiliki perubahan warna yang berbeda-beda? Kemudian yang kedua apa? Kira-kira? Sifat senyawa yang terjadi juga ada apa? Oh ya, sifat yang terjadi juga itu setiap bahan itu apa? Sekarang buka di GC, ya, buka di GC kalian. Sambil di sini nanti kalian tolong rumuskan masalah yang terjadi. Tadi ya berdasarkan tadi si Anggi mengatakan ya mengapa ya dapat terjadi perubahan warna yang berbeda-beda. Yang ketiga ya tadi juga mengapa sih kok bisa dari bahan alami, bahan buatan, dia bisa masing-masing warnanya berbeda-beda juga ya. Itu ada apa? Ya, maka di sini tolong kalian buat per kelompok. Di sini Ibu sudah membagikan kelompok ya. Nah, sini ada kelompok 1 ada Raisa, Nabila, Audria, Alifah. Ya, silakan duduk per kelompok sesuai yang Ibu tampilkan di sini Kak. Ya, silakan. Ya, duduk per kelompok. Kelompok 1 Raisa, Nabila, Audria. Kelompok 1 di mana? Oh iya, kelompok 1 di mana? Raisa, Nabila, Alifah, Desu. Kelompok 2 Anggi, ya. Kelompok 3 kelompoknya Deva ini ya. Ya. Kelompok 4 Hanum. Ya, kelompok 5 siapa tadi? Zalfa. Aku Zalfa. Kelompok 6 Atika. Ya. Di situ ya di Google Classroom Ibu sudah memberikan LKPD. Tolong kalian cek. Ada pertanyaan diisi LKPD-nya. Di sini kita lihat ya, bagaimana sifat-sifat dari masing-masing gambar. Mengapa setiap
Setiap senyawa memiliki sifat yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan asam basa? Asam basa. Asam basa adalah bila kalian mengisi LKPD, ada beberapa konsep yang kalian ketahui. Jangan lupa ya. Di sini asam, jangan lupa di sini ya. Kemarin Ibu sempat memberikan pembelajaran tentang asam basa. Yang perlu diingat di sini ya. Perhatikan di depan. Itu adalah senyawa yang melepaskan ion H+ di dalam air. Kemudian basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH- berdasarkan Arrhenius. Ya, maka di sini contohnya ya, ada apa di sini? HCl. Jadi mengandung H ya, H+ nih. H+, HCl, H2SO4, 2H+, CH3COO- ditambah H+ juga. NaOH, kalau basa OH ya, OH-. Jadi basa jangan lupa. Senyawa yang melepaskan ion OH-. Ada NaOH, BaOH, KOH. Sambil kalian menyimak, di situ ada ya lembar kerja, cara kerja tentang simulasi virtual lab tentang sifat asam basa. Maka di sini kalian akan membuktikan bagaimana cara kalian mengetahui sifat asam basa dengan virtual lab. Pertanyaan Ibu di sini tadi untuk nomor apa hubungan antara indikator dengan larutan? Coba Atika, menurut kamu tadi apa Atika? Jadi menurut aku, Ya, apa Atika? Jadi Hubungan menurut aku antara itu- indikator dengan larutan. jadi menurut aku itu indikator berfungsi untuk mengetahui perbedaan sifat asam dan basa serta pH untuk mengetahui indikator universalnya. Tepuk tangan dulu sebelumnya ya buat Atika ya. Jadi salah satu fungsi atau hubungan indikator adalah buat apa? Menentukan sifat asam atau basa dari suatu larutan. Tadi kata Atika, apalagi kalau pakai indikatornya universal, itu bisa lihat apa tadi Atika? Bisa menentukan apa? pH-nya. Dan semua Kak diisi Kak pertanyaannya. Basa dan asam atau larutan. Sekarang buka aplikasinya Kak. Buka aplikasi yang Ibu lampirkan. Udah dibuka aplikasinya. Ya, di situ ada kalian ramalkan pH larutan ya, pH larutan dan pH perubahan warna ya. Dari apa? Dari lemon juice, dari jus tomat, dari orange juice, HCl, NaOH, CH3COH. Tekan ya. Nah, ya, betul. Terus pencet Masih asam. iya. Masih asam ya ini? Kenapa? Masih asam. Iya, ini tadi warna aslinya apa? Warna aslinya Warnanya oranye. Lebih oranye. Lebih oranye lagi ya, udah ditulis. Gelap. Iya. Ini apa, mango juice ya? Ya, lanjut lagi coba. Yang tadi. Ini tadinya warna oranye. Ketika ditetesin indikator universal, warnanya jadi tambah oranye pekat ya. Terus kamu tulis oranye pekat, ya kan, dari orange ke orange pekat. Warna sebelum dan sudah. Tasya. Ini apa ini kamu? Orange juice. Orange juice-nya coba, orange juice-nya jadi warnanya yang lain, coba yang lain apa tadi? Oke. Larutan lemon juice. Lemon juice-nya ya. Ini gimana? Kalau Saskia apa? HCl perubahan warna gimana Saskia? Dari warna apa itu? Aslinya warna apa? Warna putih, terus bening ya, putih bening, terus menjadi warna apa? Dari bening. Ketika ditetesin indikator universal, coba tetesin indikator, nah ditetesin, ya berubah warna ya.
Tadinya bening jadi merah. pH-nya berapa di sini, Kak? 1. pH-nya 1. Oke, coba limonnya. Kansa itu apa Kansa? Larutan apa? HCN. Ya, HCN. Gimana HCN? Angkat tangan. Ya. HCN. HCN dari larutan dari bening ya? Bening berubah jadi warna apa itu? Jadi warna kuning. Warna kuning. pH-nya berapa, Kak? pH-nya 5. pH-nya 5. Terus lanjut berikutnya. Ya, ini apa? HCN juga ya? HCN ditetesin pakai tangan aja kalau nggak bisa. Pakai tangan. Iya, pakai tangan. HCN ditetesin. Nah, iya, ditetesin lalu ditetesin di iya, oke. Perubahan warna ya. Ini juga sama. Ditetesin. HCN oleh indikator universal. Ya. Berubah warna. Oke, jadi kuning ya. Tadinya bening jadi warna kuning. Jadi biru. Ya. Lanjut lagi ya. Itu pH-nya berapa tadi HCN? pH-nya berapa? 5. Maksudnya berubah jadi dari merah berubah jadi biru. pH-nya berapa? pH-nya berapa? 11. pH-nya 11. Coba Raisa jelaskan tentang NaOH ya. Gimana hasil percobaan kamu? Raisa, suaranya agak gedean. NaOH itu kan tadi awalnya larutannya bening. Iya, Terus bening. habis itu setelah ditetesi oleh indikator Universal ya. universal dan dia berubah menjadi warna biru. Jadi warna biru. Ya, terus juga kertas lakmusnya ditetesin. ditetesi sama larutan NaOH Iya. dari yang merah menjadi biru juga. Iya, Jadi itu jadi- menunjukkan kalau Dia memiliki sifat basa. pH-nya berapa, Kak? pH-nya 11. pH-nya 11. Yang garam sudah belum lautan garam? Lautan garam juga memiliki sifat garam asam, basa atau netral ya. Oke, coba di riset. Nah, riset udah. Sekarang garam. Ya, salt. Contohnya Kak, Cl ya. Sesuai sama indikator universalnya Warna hijau. Warna hijau. Terus kemudian kertasnya berubah jadi warna apa di situ? Warna hijau. Maka menunjukkan pH-nya berapa, Kak? 7. pH 7 itu apa? Netral. Ya. Tentang apa yang kamu percobakan? tadi aku nyobain yang tomat. Oke, lautan organik ya. Tomato juice. Apa hasilnya? Tadi dia warnanya merah tomat gitu. Nah, terus habis dikasih indikator misalnya dia jadi warna kayak kuning. Iya. Terus pas dicoba ke pH-nya dari kertas yang pH-nya itu warnanya oranye yang keempat. Orange. Ya, pH-nya 4. pH-nya 4. Maka menunjukkan sifatnya apa, Kak? Tomato Karena di juice. bawah 8. Ya. Jadi dia asam. pH-nya asam. Asam. Ya, baik. Lanjut ini. Sudah semua, Kak? 2 menit lagi ya. Siapa yang berbicara tentang data pengamatannya, lalu tadi rumusan masalahnya, pembahasan pertanyaannya, lalu sampai dengan kesimpulan. Bertanya ya, di sini pembahasan nomor 1. Ya, kita lihat pembahasan nomor 1. Mengapa setiap larutan menghasilkan perubahan warna yang berbeda-beda? Ya, tadi ada yang mau menjawab. Siapa yang nomor 1 jawab? Oke, kenapa? Oke, Raisa. Alasannya apa? Mengapa setiap larutan bisa menghasilkan perubahan warna yang berbeda-beda? Jadi larutan itu kenapa bisa menghasilkan warna yang berbeda-beda? Karena setiap larutan itu memiliki atau mengandung sifat yang berbeda-beda, yaitu ada asam, basa, dan garam. Dan setiap ditetes indikator itu menghasilkan warna yang berbeda-beda karena sesuai dengan sifatnya. Ya. Untuk pH 1 sampai 6 itu dia memiliki sifat asam, Ya. pH 7 itu sifat netral, dan pH 8 sampai 14 itu sifat basa. Oke, ya tepuk tangan buat Raisa. Selanjutnya, sambil mengisi kalian. Jelaskan fungsi indikator asam basa pada percobaan. Siapa yang mau menjawab? Aku. Nomor ya, apa Zia? Untuk mengetahui perbedaan sifat larutan, asam, basa, atau garam, Ya. beserta pH untuk indikator universalnya. Ya, oke, betul ya. Tepuk tangan buat Zia. Jadi fungsinya buat mengetahui sifat asam basa pada larutan. Yang ketiga, larutan mana yang sifatnya asam dan basa? Siapa yang mau lihat? Oke, Zalfa, apa?
kalau yang basah di sini ada yang dari praktek kita, Ya. ada CH3CONH, CH3CONA, ada juga NaOH, selain itu ada juga HCl sama NaOH. Ya, oke. Terus kemudian yang bahannya asam, mangga, ya. Tadi nomor 4, kalian jelaskan identifikasi dari hasil percobaan sesuai dengan indikator. Kalian lihat dari data percobaannya ya. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui sifat asam basa atau garam? Dengan apa cara mengetahuinya? Dengan menggunakan indikator. Baik indikator asam basa baik berupa lakmus maupun universal ya, dan larutan indikator lainnya, bisa indikator PP, BTB, ya masih banyak indikator lainnya buat asam basa itu. Tapi yang kita gunakan sekarang adalah 2 indikator, universal dan lakmus. Silakan Kak untuk maju ya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendefinisikan tentang LKPD yang kami isi. Menurut kamu bagaimana sifat-sifat dari masing-masing gambar tersebut? Ada 4 gambar, jadi langsung saja yang gambar pertama itu asam, gambar kedua itu air sabun yang sifatnya licin dan pahit. Habis itu gambar ketiga itu cuka atau kecut, dan yang gambar keempat jeruk berarti asam. Yang kedua, mengapa setiap gambar memiliki sifat-sifat yang berbeda? Karena setiap lautan memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang pertama, di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan asam dan basa? Yang pertama, asam. Asam adalah zat yang dalam air dapat melepaskan ion hidrogen atau H+. Yang kedua, basa, suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat melepaskan ion hidroksida atau OH. Lalu pertanyaan nomor 2, bagaimana hubungan antara indikator dengan larutan? Jadi untuk mengetahui sifat asam basa dan pH untuk indikator internasional itu dibutuhkan indikator warnanya. Terus ada rumus masalahnya. 1. Mengapa dapat terjadi perubahan warna? Kedua, sifat senyawa apa yang terjadi? Ketiga, mengapa setiap senyawa memiliki perubahan warna yang berbeda-beda? Nah, selanjutnya ada hipotesis masalah. Hipotesis masalah yang dihasilkan yaitu perubahan warna setiap larutan terjadi karena larutan memiliki sifat-sifat yang berbeda. Lalu kan selanjutnya kita pakai yang lab yang virtual itu untuk mengetahui sifat-sifat asam basa dari beberapa larutan. Jadi ada larutan pertama, di sini ada lemon juice. Nah, ini kan awalnya dia kuning nih, tapi setelah diteteskan sama indikator universalnya dia berubah jadi warna merah terang. Kalau sesuai dengan indikator warnanya, ini tuh berarti dia ber-pH 2, dan pH 2 itu berarti asam. Itu ada jus. Warna awalnya itu kuning pekat, habis itu setelah diteteskan cairan universal indikator, warnanya berubah jadi biru pekat. Terus habis itu pH-nya 6 berarti asam. Yang ketiga ada HCl. Warna yang pertama itu berbis, dan setelah dikasih indikator warna menjadi merah pekat, pH-nya ada di pH 1 bersifat asam. Selanjutnya ada NH4OH. Awalnya dia juga bening, setelah diteteskan indikator universal menjadi warna ungu terang, dan dia itu ber-pH 10, berarti dia termasuk basa. NH4Cl juga awalnya bening, habis itu pas dikasih cairan universal indikator berubah jadi kuning, terus pH-nya 5, larutannya juga asam. Oke, ya sebentar. Coba pertanyaan Ibu tadi NH4Cl pH-nya berapa Kak? 5. Ya, itu pH-nya 5 ya? Iya. Sifatnya apa? Asam. Oke, kelompok mana yang tadi NH4Cl? Betul NH4Cl pH-nya 5? Betul. Betul. Sifatnya apa di kelompok yang lain sama nggak? Sama sifatnya asam? Sama. Berikutnya, jadi asam itu pH-nya berapa Kak? Di bawah 7. Sedangkan basa pH-nya berapa? 8 sampai ya, dari 8 sampai 14. Sekarang
langsung kesimpulannya Atia. Berarti yang pertama kelompokan larutan berdasarkan sifat asam basanya dan nilai pH-nya jadi sesuai sama tabelnya di atas. Ya. Lalu yang kedua sebutkan range dari pH pada sifat asam basa. Jadi tadi setelah dilanjutkan yang asamnya itu berarti dari 1 sampai 6, 7 itu netral dan 8 sampai 14 itu basa. Ada yang mau ditanyakan tentang kelompok 2? Tadi apa bahasannya? Ya, coba bisa yang ditanyain lagi. Aku mau nanya dong tadi indikator apa aja sih yang dipakai di percobaan ini? Ya, apa? Oke, kalau yang tadi kita pakai kertas lakmus Ya. sama indikator internasional yang langsung dikasih penjelasannya. Oke, tadi yang buat penentuan pH nama indikatornya apa? Berarti apa ini? Universal. Ya, oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau membagikan hasil data yang sudah kita amati. Jadi kita mulai itu dari larutan pada kudus. Jadi warnanya itu sebelum dikasih indikator berwarna kuning, warnanya berwarna kuning. Tapi setelah dikasih indikator, warnanya itu berubah jadi warna pink. Jadi dia itu kalau dilihat dari sini itu dia punya pH 3. Jadi dia masuknya larutan asam. Selanjutnya ada NaOH. Sebelum dikasih indikator itu dia berwarna kuning, setelah dikasih indikator dia berwarna biru dan dia termasuk pH 11, termasuk larutan basah. Nah, kemudian yang terakhir itu ada NH4Cl. Sebelum dia diberikan indikator universal, dia itu berwarna kuning dan hasilnya itu berwarna kuning. Nah, larutan NH4Cl ini dia memiliki pH 5. Dan pH 5 itu berarti dia termasuk ke dalam asam. Ya. Oke, sebentar. Coba lihat tadi ya pH-nya ya. Ya, yang NaOH. Ya, kelompok berapa yang NaOH, Kak? Siapa yang menggunakan NaOH? Kelompoknya ini ya, terakhir. Ya. Oke, benar nggak NaOH di kelompok kamu dari bening sama nggak ya? Bening berubah jadi warna biru. Terus apalagi pH-nya gimana? pH-nya sama. 11. Sifatnya apa? Sifatnya sama. Basa. Oke, sama. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok berapa ini? 3. Ya, ada yang mau tanyain? Oh ya, Atika. Ya, Atika tanya apa, Atika? Jadi bagaimana cara kita mengetahui kalau larutan itu tuh mengandung asam atau mengandung basa itu caranya gimana? Nah, cara tahunya itu kita menggunakan kita cara tahunya itu dengan pH-nya. Jadi cara penggunaannya seperti tadi indikator universalnya itu dicampurkan dengan larutan yang kita uji cobakan dan cara mengetahui dia asam, basa atau netralnya itu dilihat dari tabel warna ini. Jadi itu warna 1 sampai warna 6 itu dia bersifat asam. Kemudian yang nomor 7 dia itu bersifat netral, dan nomor 8 sampai nomor 14 dia itu sifatnya berarti basa. Oke, ya. Silakan beri kesimpulan buat hasil percobaan kalian. Kelompok 3. Kesimpulannya kita dapat mengetahui sifat asam basanya itu melalui pH yang telah dihasilkan dari hasil uji coba ya, Dengan indikator. universal. Oke, kita tepuk tangan buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil pengamatan. Jadi yang pertama itu ada rumusan masalah. Jadi tadi kita sudah berdiskusi tentang rumusan masalah ini. Yang pertama itu ada mengapa warna yang terdapat dalam zat itu berbeda-beda. Yang kedua, sifat senyawa apa yang terjadi. Dan ketiga, mengapa warna yang dihasilkan itu berbeda-beda. Selanjutnya ada hipotesis masalah. Perubahan hipotesisnya adalah perubahan warna yang dihasilkan berbeda-beda karena sifat-sifat setiap larutan juga berbeda-beda. Jadi ini ada data hasil pengamatan yang sudah kita amati. Yang pertama ada Mengus. Warna sebelum diberi indikator yaitu berwarna kuning, dan setelah diberi warna setelah diberi indikator yaitu berubah menjadi jingga. Dan kita amati di sini pH larutannya itu 6, dan dia itu termasuk sifat larutan asam.
Terus kemudian ada tomato juice, dia warna sebelumnya diberi indikator merah, terus warna setelahnya diberi indikator jingga. Terus pH larutannya ada 4 dan kita bisa tahu bahwa dia sifat larutannya adalah asam. Yang ketiga itu ada HCN. Sebelumnya itu berwarna bening dan setelah diberi indikator itu menjadi warna kuning. pH-nya itu ada pH 5 dan itu termasuk asam. Selanjutnya ada NaOH. Sebelum diberi indikator warnanya bening, lalu setelah diberi ini warnanya berubah menjadi biru. pH-nya 11 dan sifatnya basah. Terus ada CH3COONA. Jadi sebelum diberi indikatornya dia warnanya bening, terus setelahnya menjadi biru dan pH-nya itu 8, kemudian dia sifat larutannya adalah basah. Jelaskan fungsi indikator asam basa pada pertemuan ini. Fungsi indikator dalam pertemuan ini untuk mengetahui sifat larutan seperti asam, basa, dan garam, dan juga untuk mengetahui larutan pH-nya. Terus dari percobaan yang kita sudah lakukan, itu manakah yang menghasilkan sifat asam dan basa. Jadi yang dari asam itu ada orange juice, tomato juice, mango juice, pineapple juice, lemon, sama HCN. Terus basanya itu ada NaOH dan CH3COO. Dari pembahasan, benarkah kelompok yang lain asam itu bahan-bahan yang alami utamanya? Betul? Ya, apa aja yang sifatnya asam bahan alaminya? Lemon juice, orange juice, mango juice, pineapple juice. Sifat basanya apa? NaOH. Ya kan? Sama sifat garamnya apa contohnya? CH3COONA. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Silakan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan penilaian ya, tadi hasil penilaian untuk kelompok Atika sudah bagus. Dari rasa ingin tahu, tanggung jawab, kerjasamanya udah oke. Bisa kelompok 1 juga sama ya. Rasa ingin tahu, tanggung jawab, bekerja sama. Dan kelompok Zarfa juga ya. Ingin tahu, tanggung jawab, kerjasamanya ya, kekompakannya. Oke, semuanya. Terutama yang terlihat pH-nya namanya indikator apa? Universal. Indikator universal itu indikator universal itu seperti ini. Ya, bisa melihat pH suatu larutan. Ketika dia pH-nya dari 1 sampai 6, berarti dia pH-nya sifatnya apa? Asam. Dari 8 sampai 14 sifatnya apa? Basa. Dari 7 aja nih pH-nya, berarti sifatnya apa? Netral. Jadi kamu kalau tahu larutan yang kamu minum sifat asam basa, pakai indikator universal. Kalau lakmus itu hanya menentukan dia sifatnya asam atau basa aja. Ya, seperti itu. Maka ketika dia sifatnya asam, maka larutan tersebut mengandung ion H+. Ketika dia sifatnya basa, berarti dia mengandung OH-, melepaskan OH-, asam melepaskan H+. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, seru belajar tentang asam basa. Lalu seru dan menyenangkan, mantap. Bisa banget. Oh, ya. Indikator apa aja bisa. Dan NaOH berwarna. Ya, tapi kok nggak bisa hidup berwarna? Aduh, siapa itu? Sangat menyenangkan. Menambah pengetahuan ya. Baru. Saran untuk pembelajaran berikut. Ya. Pembelajaran cukup baik, sangat baik. Oke, telah membawa wawasan baru. Pakai apa ini tambah lagi dengan menggunakan pakai web virtual. Ya, oke ya itu saja. Kita beri tepuk tangan semuanya. Pejnya udah dibuka. Ya, kalian isi pertanyaan soal yang ada di quizzes. Ya, 18. Kurang berapa lagi nih? Satu kurang 4 lagi ya. Nih, kita mulai ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Berarti berdoa
berikutnya. Ya. Sini. Nah. Siapa yang juara 1. Ibu minta kesimpulan yang diambil dari pembelajaran hari ini. Ayo, ada yang mau menyimpulkan materi hari ini apa? Pembelajarannya? Oke, ya satu-satu dulu ya. Coba Raisa dulu. Raisa apa? Dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, kita dapat mengetahui sifat-sifat asam, Ya. netral, sama basa. Ya. Nah, itu kan melalui indikator ya, Miss. Ya. Ada indikator yang lewat lakmus sama indikator universal. Ya. Dari universal ini kita mengetahui tingkatan pH. Kalau misalnya pH-nya dari 1 sampai 7, ada 1 sampai 6 itu dia mengandung sifat asam. Ya. Untuk yang pH-nya 7 mengandung sifat netral, dan Ya. untuk pH 8 sampai 14 itu mengandung sifat basa. Oke, ya tepuk tangan buat Raisa. Dari percobaan ini kita bisa mengetahui sifat asam basa suatu larutan dengan indikator universal. Kemudian Atika, ayo Atika, apa Atika? Oke, jadi pada percobaan kita kali ini itu Ya. kita jadi dapat tahu tentang apa itu asam gitu kan. Ya. Jadi kan kalau asam tuh senyawa yang dia itu menghasilkan ion hidrogen atau H+, terus Ya. juga kalau basa itu senyawa yang menghasilkan ion OH- atau hidroksida. Terus juga pada percobaan kali ini kita menggunakan web virtual untuk mengetahui tentang pH pada larutan. Ya. Kita bisa menggunakan indikator universalnya sama kertas lakmusnya gitu. Oke, ya tepuk tangan buat. Alhamdulillah ya, kita sudah belajar tentang sifat asam suatu larutan. Maka jadi kesimpulan yang tadi, asam adalah yang melepaskan ion H+, basa melepaskan ion OH-. pH asam berapa rentannya? 1 sampai 6. pH 7 apa? Netral. pH basa berapa? 8 sampai 14. Jadi larutan itu pH-nya berbeda-beda. Karena itu jadi Ibu di Google Form, Ibu sudah mengirimkan tugas ya. Dari hasil pembelajaran kali ini kalian isi tugasnya di G-Form. Nanti dikumpulkan kembali setelah hari ini ya. Lalu nanti Ibu akan menindaklanjuti nih dari hasil ulangan kalian, nanti akan ada remedial. Yang nilainya di bawah berapa remedialnya? Di bawah ya 75, di bawah 75 berarti akan ada remedial. Di atas 75 berarti akan Ibu beri pengajaran. Ada pertanyaan yang lain? Ya, alhamdulillah kita sudah pembelajaran hari telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas pembelajaran hari ini. Kalian sudah sikapnya sudah aktif, sudah semangat belajarnya, ya, sudah rasa ingin tahunya tinggi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.